Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di mana saja, termasuk di rumah-rumah Bapak dan Ibu semuanya. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Ucapan syukur yang keluar di tengah-tengah tantangan yang menghantui. Mari mengucap syukur di tengah-tengah persoalan yang semakin menjadi-jadi dalam hidup kita. Mari mengucap syukur kepada Tuhan di tengah masalah yang sepertinya tidak ada selesainya. Mari mengucap syukur dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena saya percaya ucapan syukur yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, itu gerbang untuk terjadinya pintu anugerah dibukakan. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang benar-benar keluar dari dasar hati kita. Sebab kita sepakat dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saya percaya ucapan syukur membuka pintu-pintu anugerah, membuka pintu-pintu mujizat, membuka pintu-pintu kemenangan buat hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan. Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu dan sapi dalam kandang, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku akan tetap beria-ria dan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menyelamatkan dan memberi kekuatan kepada engkau. Mari pagi hari kita hampiri Tuhan dengan membawa ucapan syukur, bukan sekedar kebiasaan, tapi ucapan syukur yang benar-benar keluar dari hati kita. Sebab Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Mari mengucap syukur karena kita tahu penyertaan Tuhan. Karena kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja pagi hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu yang ilahi buat hidup kita pagi hari ini. Ora pasyekene ramata kanara lawas. Kami hampiri Kau, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau besar. Terima kasih, tidak ada yang lebih layak untuk kami bawa di hadapan Tuhan kecuali hati yang mengucap syukur.
dari hati yang mengasihi Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta
kekuatan buat kami, memberi pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang menjadi penghiburan buat kami Tuhan. Engkau yang menjadi penghiburan buat kami. Oh haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari nyanyikan dengan segenap hati.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menjamah engkau. Kiranya kebaikan, kasih anugerahnya menjamah engkau. Dimanapun engkau berada hari ini. Dan ketika tayangan ini dimunculkan, jamahan Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang sungguhlah ajaib, yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami sehat, hari ini kami kuat, hari ini kami dapat melakukan segala sesuatu yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang terlibat seutuhnya atas kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang layak. Dan sampai hari ini Tuhan, kami masih melihat itu Tuhan yang berkarya sepenuhnya atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan. Waktu kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu kebenaran firman Tuhan yang akan terus memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu syukur, kekal-kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Satu anugerah, satu kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi dimanapun Anda berada hari-hari ini, mungkin Anda di rumah, mungkin Anda di luar kota, atau mungkin Anda di mobil. Biarlah ketika tayangan ini disampaikan, dan saya berdoa kiranya Roh Kudus akan menjamah kehidupanmu, menguatkan kehidupanmu. Mungkin hari-hari ini bahwa ada banyak alasan untuk kita menjadi takut, menjadi lemah. Tapi terus percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Teruslah percaya akan janji daripada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tidak ada kekuatan yang lain yang dapat memampukan kehidupanmu untuk terus engkau bertahan menghadapi kehidupan ini. Saya tidak tahu sampai kapan COVID ini akan selesai. Saya tidak tahu jelas kapan ini berakhir. Tetapi mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan, tidak ada kekuatan yang lain untuk menopang kehidupanmu, untuk membuat kau menjadi kuat dan bertahan untuk menghadapi kehidupan ini. Dan ke depan seperti firman Tuhan katakan bahwa ke depan keadaan tidak akan semakin baik, semakin tidak menentu. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan diberikan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, terus percaya akan janji Tuhan, terus percaya akan kasih karunia Tuhan, terus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat kau kuat untuk menghadapi situasi yang terburuk hari-hari ini. Dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya mulai tawar hati, mulai tidak sungguh-sungguh lagi akan kebenaran, akan janji Tuhan. Mulai undur imannya, mulai terkikis hari-hari ini. Karena apa? Desakan ekonomi, karena desakan keuangan, karena tekanan-tekanan yang begitu luar biasa, kebutuhan-kebutuhan yang begitu luar biasa, sehingga membuat iman mereka mulai terkikis.
mulai tidak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa di luar Tuhan, saya ulangi sekali lagi, di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita terus minta kekuatan daripada Tuhan untuk menopang akan kehidupan kita, untuk menopang atas kehidupan. Sekali lagi saya katakan, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, tanpa anugerah, kekuatan, kasih karunia-Nya yang menopang atas kehidupan kita, saudara dan saya tidak kuat untuk menghadapi kehidupan hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari terus andalkan Tuhan, terus bangun mezbah di hadapan Tuhan, seperti yang saya katakan khotbah saya di minggu yang kemarin. Hanya orang yang melekat kepada Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang terus menaruhkan pengharapannya, hidupnya, imannya kepada Tuhan, mereka akan kuat menghadapi situasi apapun. Dan saya katakan, terus bangun manusia roh kita, terus bangun yang dari dalam. Kuatkan itu terus lewat apa Bapak Ibu? Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat bangun mezbah di rumah bersama dengan keluarga, membuat engkau bisa bertahan untuk menghadapi situasi yang menekan atas kehidupanmu. Oleh sebab itu terus bangun rohmu, bangun dari dalam, bangun akar, bangun pondasi yang begitu kuat. Saya percaya apapun yang menerpa, apapun yang terjadi atas kehidupanmu, engkau akan kuat menghadapi itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang seperti yang saya katakan di minggu kemarin, bahwa ucapan syukur, hati yang tenang, hati yang rest, itu benar-benar bahwa kita mempercayai akan kedaulatan daripada Tuhan. Hati yang tenang, hati yang rest, betul-betul kita mempercayai akan kehebatan, akan janji, akan kekuatan daripada Tuhan. Karena kenapa? Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia berdaulat sepenuhnya, bahwa Dia pengendali daripada kehidupan ini. Sehingga apa? Hati kita tidak tergopoh-gopoh, hati kita tidak gundah, hati kita tidak gelisah. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kita tenang. Ada janji yang menopang, ada kekuatan kebenaran firman Tuhan yang menopang atas kehidupan kita. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan bahwa seringkali banyak orang percaya hari-hari ini, bukan saya katakan seringkali, dan ini sudah banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Orang percaya hari-hari ini mulai undur daripada imannya. Karena kenapa? Bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak sejalan dengan realita, dengan kehidupan yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu banyak orang yang berkata gini, kalau bersama dengan Tuhan otomatis kan jalannya akan dipermudah. Kalau bersama dengan Tuhan otomatis jalan kita akan dibuat gampang oleh Tuhan. Nah itu yang membuat begini Bapak Ibu, orang mulai mengklaim akan kebenaran itu, tetapi realita yang dihadapi itu tidak sejalan. Pada akhirnya gini, mereka tidak kuat dalam proses, mereka tidak bertahan dalam proses itu, sehingga apa? Dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, dia memutuskan untuk meninggalkan akan janji, akan kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu saya percaya lewat proses yang ada sebuah tujuan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat pandemi COVID-19 ini yang terjadi, yang sampai hari ini terus berjalan, saya percaya itu adalah sebuah proses yang membuat kita akan semakin dipertajam oleh Tuhan. Saya percaya seperti yang saya katakan bahwa proses adalah supaya hatimu semakin dilembutkan, kesabaran kita semakin diuji lagi, motivasi kita semakin dimurnikan lagi, kesabaran kita akan semakin dipertajam lagi lewat proses-proses yang ada. Sebab saya percaya tujuan daripada proses Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara dan saya mempertajam manusia roh kita. Oleh sebab itu saya katakan bahwa hanya orang yang terus melekat kepada Tuhan, mereka akan tetap tegak berdiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seringkali kita berpikiran bahwa kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah berpuasa, kalau kita sudah menengking gitu ya, setiap masalah, setiap proses yang datang dalam kehidupan kita, seringkali waktu kita berdoa itu langsung dilenyapkan. Nah, pengennya
pengennya kita semuanya ketika masalah datang, ketika problema datang dalam kehidupan kita, waktu kita doa dan puasa, menengking itu, kita berdoa kepada Tuhan, itu langsung hilang. Nah, saya juga berharap demikian Bapak Ibu, dan kita semuanya berharap demikian. Tetapi apa? Seringkali yang datang masalah, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa waktu kita berdoa, waktu kita puasa, meminta anugerah Tuhan bekerja, seringkali yang realita yang kita hadapi itu tidak sejalan. Bahkan saya katakan stadiumnya semakin naik, bahkan semakin rumit. Makanya kebenaran firman Tuhan berkata bahwa jalan-jalan Tuhan itu tak terselami oleh pemikiran daripada manusia. Saya ulangi sekali lagi, jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pemikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, ini yang saya mau katakan, bahwa waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, waktu kita berdoa dan berpuasa menghadapi masalah yang kita hadapi, masalah ketakutan, intimidasi yang datang dalam kehidupan kita, kalau itu belum terjadi, kalau saudara belum melihat dengan mata jasmanimu, saya katakan jangan pernah putus asa. Amin. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah imanmu mulai terkikis melihat realita yang saudara hadapi. Tetapi saya percaya ada kekuatan, ada anugerah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupanmu. Nah saudara, seperti yang saya katakan gini, seringkali orang percaya, seringkali kita, bahkan saya, bahkan kita semuanya, waktu datang masalah, waktu datang entah itu sakit penyakit, masalah apapun yang terjadi menghimpit dalam kehidupan kita, waktu kita berdoa, waktu kita berpuasa, kita menengking, itu langsung hilang. Pengennya kita demikian, tetapi kan realita tidak demikian Bapak Ibu. Nah saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah putus asa untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Sebab gini, ada jalan yang kedua, ada hukum yang kedua, yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, dengan jalan yang pertama. Saya ulangi sekali lagi, kalau masalahmu waktu engkau datang kepada Tuhan dengan membawa ketakutan, dengan membawa intimidasi, apapun yang datang dalam kehidupanmu Bapak Ibu, kalau engkau sudah berdoa, sudah menengking, sudah dipuasai, dan itu tidak selesai, dan itu tidak berakhir, jangan pernah putus asa. Ada jalan yang kedua, ada hukum yang kedua yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semua itu. Nah saudara, kita melihat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya ulangi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara, waktu saudara bergumul dengan masalahmu, waktu saudara bergumul tentang apa yang saudara hadapi hari-hari ini, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu keuanganmu hari-hari ini, atau mungkin pekerjaanmu hari-hari ini, waktu engkau sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah ditengking, tetapi itu tidak hilang dalam kehidupanmu, tidak selesai dalam kehidupanmu, jangan putus asa, jangan menyerah. Ada hukum yang kedua, ada jalan yang kedua yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung daripada semua itu. Nah kalau saudara melihat di ayat yang ke-11 dikatakan gini, bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu, ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata begini, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu yang namanya kecukupan, aku tahu yang namanya kelaparan. Kalau aku dapat melewati semuanya itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, seperti saya katakan, waktu masalahmu, waktu kau datang kepada Tuhan, waktu masalahmu sudah ditengking, sudah doa puasa, tetapi itu tidak hilang daripada kehidupanmu, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada jalan yang kedua, ada hukum yang kedua yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Nah, saudara, di minggu kemarin kita sudah dengar kesaksian daripada saudara seiman kita buat Pak Robi. Dia sudah minta kepada Tuhan, dia sudah minta anugerah daripada Tuhan supaya apa? Penyakitnya itu disembuhkan secara supranatural. Saya yakin dia sudah berdoa hal itu dan dia sudah minta tolong kepada kami dan rekan-rekan anak-anak Tuhan untuk bantu dalam doa supaya apa? Dia tidak melalui yang namanya kamar operasi. Tetapi Tuhan berkata lain. Dan saya percaya proses-proses yang dihadapi oleh Bapak Robi lewat kesaksian yang kemarin yang kita sudah dengar itu, ada kekuatan yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan taruh dalam kehidupannya supaya dia dapat melewati setiap proses-proses yang dia hadapi itu, sehingga sampai hari ini dia tetap ada. Pengennya dia, saya tahu pengennya Pak Robi dan pengennya kita semuanya, waktu ada masalah penyakit datang dalam kehidupan kita, hilang secara supranatural, hilang secara waktu kita doakan, waktu kita tengking, hilang itu secara supranatural. Tuhan kerjakan. Tetapi kalau itu tidak terselesaikan, jangan pernah menyerah. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk menanggung semuanya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari terus mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara melihat kisah tentang Yesus ketika dia ada di muka bumi, Bapak Ibu, kalau saya katakan bahwa Tuhan Yesus ini semasa dia ada di muka bumi, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang dia sudah kerjakan. Oh, luar biasa sekali. Saya katakan bahwa ketika dia ada di muka bumi, pelayanannya sungguh luar biasa. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai di dalam pelayanannya dia. Orang buta melihat, tuli mendengar, yaitu bisu dapat berkata-kata, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati itu dapat dibangkitkan lagi. Itu tanda-tanda heran yang menyertai di dalam pelayanan daripada Tuhan Yesus. Tetapi suatu ketika dia berhadapan dengan yang namanya Gunung Golgota, sampai dia katakan kepada bapaknya, dia minta itu sebanyak 3 kali dengan doa-doa yang sama juga. Saya percaya kita semuanya tidak meragukan lagi tentang kehidupan daripada Yesus, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin kalau saya katakan bahwa dia ini masternya pendoa lah, mungkin jenderalnya pendoa. Tetapi suatu ketika dia berdoa kepada bapaknya, dia minta sampai 3 kali, sampai doa-doa yang itu saja dia minta supaya apa? Cawan kematian itu, yaitu Golgota itu disingkirkan dari kehidupannya. Tetapi doanya itu tidak dijawab oleh bapaknya. Coba. Tetapi mari kita melihat ini Bapak Ibu. Kita melihat di Injil Lukas. Di Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Dikatakan demikian, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah
yang terjadi. Kalau saudara baca di Injil Matius, sampai dikatakan dia 3 kali berdoa, doa yang itu juga. Supaya apa? Cawan ini bisa dilalukan, Gunung Golgota ini bisa disingkirkan oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Tetapi itu tidak dijawab oleh Bapaknya. Tetapi dikatakan ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, seperti saya katakan, dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah berdoa kepada Bapaknya untuk Golgota itu dilalukan dari kehidupan daripada Tuhan Yesus. Toh pada akhirnya dia harus menghadapi yang namanya kematian, harus menghadapi yang namanya Golgota. Tetapi dikatakan firman Tuhan Bapaknya itu memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggung apa yang harus dia hadapi oleh Yesus. Oleh sebab itu, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa waktu doamu, waktu masalahmu, engkau sudah tengking, engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, tetapi realitinya tidak sejalan dengan apa yang kau kehendaki, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ada kekuatan yang memampukan dalam kehidupan kita. Ada hukum yang kedua, ada jalan yang kedua, yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, dengan jalan yang pertama, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung daripada semuanya itu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau doa yang pertama dan itu sudah terjawab oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Dan saya juga mengingini hal yang sama. Waktu saya menghadapi masalah, waktu saya menghadapi tekanan hidup, waktu saya berdoa, saya tengking dan itu langsung hilang. Puji Tuhan. Dia juga, yaitu Tuhan juga bisa mengerjakan hal yang sama. Tetapi kalau itu masih tetap ada jalan yang kedua, ada hukum yang kedua, yang sama bobotnya, yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung daripada itu. Haleluya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tentang Rasul Paulus. Sama juga dengan pribadi Yesus. Kita melihat Rasul Paulus, rasul yang besar. Saya katakan bahwa pelayanannya dia sungguh luar biasa. Ada banyak tanda-tanda heran juga menyertai dalam pelayanannya. Sungguh luar biasa, diberkati, penginjilannya begitu luar biasa. Tetapi suatu ketika dikatakan ada duri dalam daging. Dia juga sudah minta kepada Tuhan untuk duri dalam daging ini dihilangkan secara supranatural. Pengennya Rasul Paulus itu diangkat oleh Tuhan. Sampai dikatakan dia minta sampai 3 kali untuk duri dalam daging itu dicabut. Mari saudara kita lihat supaya jelas daripada kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Dikatakan ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Coba bisa bayangkan, Rasul Paulus sudah minta kepada Tuhan untuk utusan iblis, untuk duri dalam daging itu dicabut. Tetapi ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Dia minta kepada Tuhan supaya apa? Duri dalam daging itu dicabut oleh Tuhan. Sampai dikatakan 3 kali dia berdoa supaya apa? Hal yang supranatural itu Tuhan kerjakan atas kehidupannya, yaitu apa? Duri dalam daging itu dicabut. Tetapi Tuhan berkehendak yang lain. Tuhan berkehendak yang lain. Sampai dikatakan sampai matinya Rasul Paulus, duri dalam daging itu tetap masih ada di dalam dirinya. Tetapi apa? Kalau dia dapat melampaui semuanya itu, sampai dikatakan tadi, kalau aku kenyang, aku kelaparan, aku kelimpahan, aku miskin. Kalau aku dapat melampaui semuanya itu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk aku dapat menanggung semuanya itu. Nah, oleh sebab itu, hal yang sama juga yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kau menghadapi ketakutan, intimidasi yang menyerang atas kehidupanmu, entah faktor ekonomi, keuangan, pekerjaan, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, kalau engkau sudah tengking, kalau engkau sudah berdoa dan berpuasa, bahkan mungkin gini, levelnya atau mungkin stadiumnya semakin naik, jangan pernah putus asa. Jangan pernah yang namanya meninggalkan akan anugerah, akan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Ada hukum yang kedua yang sama bobotnya dengan hukum yang pertama. Ada hukum yang kedua, ada jalan yang kedua yang sama kualitasnya dengan jalan yang kedua atau hukum yang kedua, yaitu apa? Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melampaui semuanya itu. Dan saya berdoa kepada kita semuanya, khususnya jemaat di GBI Rock, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, kiranya kekuatan Tuhan yang melampaui segala akal itu, yang hebat, yang perkasa itu terjadi atas kehidupanmu, sehingga engkau bisa kuat untuk menanggung situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Sekali lagi saya katakan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa topangan daripada Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, saya percaya engkau tidak bisa untuk menghadapi keadaan ini. Sebab saya percaya ke depan keadaan semakin menjepit atas kehidupan. Kemurnian iman itu sedang teruji. Kemurnian imanmu akan segera diuji di sana. Supaya apa? Engkau sungguh-sungguh, apa engkau benar-benar orang yang percaya, yang berkualitas. Lewat gesekan, lewat proses itu, Tuhan sedang menguji imanmu. Apakah benar-benar engkau mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar engkau mempercayai akan kebenaran, akan kekuatan daripada kebenaran firman-Nya? Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya katakan hari-hari ini, kalau saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau saudara tidak betul-betul merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan terlibas, saudara akan terkikis dengan kehidupan hari-hari ini. Sebab di sana ada banyak orang yang sudah meninggalkan akan anugerah Tuhan, meninggalkan akan kebenaran firman Tuhan, sudah tidak percaya lagi. Tidak ada kekuatan yang memampukan kehidupannya. Oleh sebab itu, jangan putus asa. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi situasi ini. Saya percaya waktu engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Nah saudara, sebelum kita selesai daripada kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita menyanyikan kebenaran ini. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Sama-sama katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman katakan, segala perkara dapat ku
tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Apapun yang kau alami hari-hari ini, situasi yang tidak menentu, tekanan ekonomi, tekanan keuangan, tetap percaya. Sebab dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya kebenaran firman Tuhan datang kepada kehidupan kita. Siapapun yang mendengarkan siaran ini, siapapun kita, waktu engkau di rumah, waktu engkau mengalami kelemahan dan ketakutan hari-hari ini, kebenaran ini biar datang dalam kehidupan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kemampuan, yang memberikan kita kekuatan untuk melampaui semuanya itu. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah putus asa. Terus berpegang akan janjinya. Terus berpegang akan kebenaran firman Tuhannya. Sebab tidak ada kekuatan yang lain. Saya ulangi sekali lagi, sebab tidak ada kekuatan yang lain yang dapat memampukan kehidupan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Hanya kekuatan daripada Tuhan, hanya kekuatan kasih karunia-Nya Tuhan yang akan menopang kehidupan, yang engkau bisa membuat kuat menghadapi situasi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa lewat perjamuan kudus yang sebentar kita makan dan minum bersama-sama. Mari percaya akan anugerah Tuhan, percaya akan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari minta anugerah kekuatan daripada Tuhan. Waktu engkau sudah berdoa di hadapan Tuhan, waktu engkau sudah meminta anugerah Tuhan supaya masalahmu dilenyapkan, tetapi itu tetap masih ada, jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Ada hukum yang kedua yang sama kualitasnya dengan hukum yang pertama, yang sama bobotnya, yang sama isinya, yaitu apa? Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggung daripada semuanya itu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Glory, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan. Mari dengan iman, lebih lagi sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya,
setia. Saudara, di depan kita sudah ada roti dan anggur. Mari taruh roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Biarlah waktu kita melakukan perjamuan kudus kali ini bukan merupakan suatu perjamuan kudus yang rutinitas seperti yang dibiasakan, seperti yang rutinitas yang kebiasaan. Mari saya minta kepada kita semuanya, taruhkan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Bila kiranya benar-benar lewat perjamuan kudus kali ini Tuhan menyatakan anugerahnya, Tuhan menyatakan kekuatan, kehebatannya terjadi atas kehidupanmu. Taruhkan mata hatimu tertuju kepada roti dan anggur ini. Sebab roti dan anggur ini bukan suatu lambang, tetapi ada kekuatan Tuhan di sana. Ada kesembuhan di sana. Ada kelimpahan, ada kekuatan yang baru di dalam roti dan anggur. Taruhkan imanmu kepadanya. Dan kita sepakat pada siang hari ini, waktu saudara makan dan minum, ada sesuatu yang ilahi Tuhan kerjakan itu atas kehidupanmu lewat perjamuan kudus kali ini. Sekali lagi, bela perjamuan kudus kali ini bukan merupakan suatu perjamuan kudus yang rutinitas, yang kebiasaan. Kita minta kepada Tuhan, taruhkan imanmu kepada Dia. Waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, yang ilahi Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Haleluya. Mari pandang dengan mata imanmu bahwa di dalam roti dan anggur ini ada kekuatan yang baru, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan, taruh di tangan kanan dan tangan kiri taruh dadamu. Saya percaya lewat anggur, darah yang tertumpah di kayu salib telah menyelesaikan semuanya. Kemiskinan, ketakutan, intimidasi sudah terselesaikan. Taruhkan imanmu itu kepada anggur ini. Waktu kita minum, ada kekuatan ilahi Tuhan kerjakan atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih, terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Syarapata karana hibiti miana masur anamasya karana mo. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, haleluya. Oh, terima kasih. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anukan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati Yesus. Haleluya. Jangan pernah jangan pernah berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Mujizat masih tetap ada, masih tetap berlaku bagi orang yang percaya, bagi orang yang terus menaruhkan pengharapannya kepada janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu atas kami semuanya, atas seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan lebih keras berbicara daripada suara hamba-Mu, untuk menguatkan, untuk menopang daripada kehidupan daripada umat-Mu hari-hari ini. Dan terus hamba-Mu berdoa atas seluruh umat-Mu, siapapun kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya anugerah kekuatan Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka, yang bekerja memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang disentuh oleh tangan mereka dibuat berhasil. Dan adakan perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak. Nyatakan itu bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu terus berdoa, kiranya tudung perlindungan darah anak domba Allah memagari, membentengi kami semua, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak, sampai bayi-bayi Tuhan. Tuhan, tudung perlindungan-Mu memagari kami semua, sehingga virus apapun, sakit apapun tidak mengenai kami semuanya. Sebab ada tudung perlindungan darah anak domba Allah memagari, membentengi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap umat-Mu yang mereka sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami percaya setiap persembahan anak-anak-Mu, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan sukarela buat pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan masih tetap berlangsung sampai hari ini. Oleh sebab itu hamba melepaskan berkat turun kiranya atas kehidupan daripada umat-Mu yang mereka sudah memberikan persepuluhan dan taburan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan kiranya melimpahkan anugerah, kekuatan, dan bahkan pekerjaan, dan bahkan kesehatannya. Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan selesai Tuhan, kami percaya kekuatan anugerah-Mu tidak akan pernah selesai dan terus bekerja atas kehidupan kami semuanya. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terimalah berkat ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau
dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau, supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Terimalah berkat ini. Kiranya anugerah cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil. Kiranya anugerah tudung perlindungan Tuhan menyertai engkau. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati, bahkan diberkati kesehatanmu. Anugerah Tuhan menyertai, memberkati engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai gembala terus mengajak kita semuanya tetap tinggal di rumah sampai benar-benar keadaan ini kondusif, dan terus bersyafaat, terus berdoa buat bangsa ini, khususnya buat kota Madiun yang kita cintai ini, supaya benar-benar COVID-19 tidak menyebar kemana-mana. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan itu. Sekali lagi, hanya Tuhan yang berdaulat, yang mengendalikan seisi dunia ini. Oleh sebab itu, berdoalah, minta anugerah Tuhan supaya ini cepat selesai. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.